Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisal Istiqomah dengan NIM 6670230102. Di sini saya akan melakukan review jurnal terkait dengan hambatan dan peluang perencanaan pembangunan. Jurnal yang saya ambil berjudul Faktor Pendukung dan Penghambat Perencanaan Pembangunan Kawasan Reklamasi Pantai Good Place Park sebagai ruang publik di Kota Manado. Nah, ini adalah karya dari Patriani, Supit, dan juga Thelma Wawoinanta. Nah, pada jurnal ini, penulis ini membahas bagaimana proses pembangunan di kawasan reklamasi Pantai Good Place Park ini di Kota Manado sebagai ruang publik. Penelitian ini penting dilakukan karena ruang terbuka hijau atau ruang publik menjadi salah satu indikator pembangunan kota yang memang berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, pembangunan ruang publik ini sering menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi regulasi, pendanaan, maupun pengelolaan. Secara umum, penelitian ini melihat faktor apa saja yang memang mendukung dan juga menghambat pembangunan dari Good Place Park ini sebagai ruang publik di Kota Manado. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin berkurangnya ruang terbuka hijau di perkotaan akibat dari pertumbuhan penduduk dan juga pembangunan fisik yang memang semakin masif, terutama di Kota Manado itu sendiri. Ruang terbuka hijau publik harusnya bisa mencapai sekitar 14,51, sedangkan menurut undang-undang, penataan ruang ini minimal harus bisa mencapai 20%. Dalam kondisi tersebut, pemerintah Kota Manado membangun Good Place Park ini sebagai taman kota sekaligus ruang publik di kawasan reklamasi pantai. Nah, kawasan ini sebenarnya dirancang menjadi tempat rekreasi, aktivitas-aktivitas sosial, olahraga, hingga pusat kegiatan masyarakat. Namun, dalam prosesnya, pembangunan dari kawasan ini dinilai belum berjalan dan juga masih menghadapi banyak kendala. Nah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak pemerintah daerah yang memang terlibat langsung dalam pembangunan dari Good Place Park, seperti dari Bapelitbangda, Dinas PUPR, dan juga Dinas Lingkungan Hidup. Metode penelitian dipilih karena peneliti ini ingin memahami bagaimana secara mendalam bagaimana proses perencanaan pembangunan dilakukan, termasuk hambatan dan juga faktor pendukung yang memang muncul di lapangan. Nah, salah satu faktor pendukung dari pembangunan dari Good Place Park ini adalah adanya program kreativitas pemerintah. Pemerintah Kota Manado ini kan aktif mengadakan berbagai kegiatan sosial, budaya ataupun olahraga serta keagamaan di kawasan tersebut. Nah, kegiatan seperti di kegiatan seperti ini contohnya adalah Manado Youth Fest dan juga Christmas Festival yang memang membuat masyarakat ini semakin tertarik nih untuk bisa memanfaatkan ruang publik ini. Nah, hal tersebut ini nunjukin kalau misalkan ruang publik gak hanya berfungsi sebagai taman kota, tapi juga menjadi ruang interaksi sosial masyarakat antar masyarakat. Nah, faktor pendukung lainnya adalah penerapan dari konsep smart city di Kota Manado. Nah, pemerintah ini kan mulai mengembangkan teknologi informasi untuk bisa mendukung dari pelayanan publik, termasuk di kawasan Good Place Park misalnya. Dengan adanya media informasi digital dan juga sistem pemantauan masyarakat, ini kan nunjukin kalau misalkan pembangunan dari ruang publik yang memang diarahkan menunjukkan kota modern dengan berbasis teknologi. Nah, Good Place Park ini punya lokasi yang memang sangat strategis karena berada di pusat aktivitas kota dan juga dekat dengan kawasan bisnis. Selain itu juga taman ini juga punya pemandangan laut yang memang menjadi daya tarik tersendiri nih bagi masyarakat maupun bagi wisatawan. Lokasi yang memang strategis ini memberikan dampak ekonomi tentunya dan juga sosial yang memang cukup besar bagi Kota Manado karena mampu meningkatkan aktivitas pemerintah dan juga sektor swasta. Penelitian ini juga nunjukin kalau misalkan masyarakat ini punya minat yang memang cukup tinggi terhadap pemanfaatan dari Good Place Park. Banyak pelajar dan juga komunitas memanfaatkan kawasan ini untuk olahraga, latihan seni,
budaya, hingga pada kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Artinya apa? Artinya masyarakat sebenarnya sangat membutuhkan keberadaan ruang publik yang memang nyaman dan juga terbuka. Ini menjadi modal sosial yang memang penting nih dalam pembangunan kawasan publik berkelanjutan. Nah, hambatan terbesarnya dalam pembangunan Good Place Park ini sebenarnya lemahnya dari regulasi. Nah, pemerintah Kota Manado ini belum punya aturan khusus yang memang secara spesifik mengatur pengelolaan ruang terbuka hijau. Akibatnya apa? Pelaksanaan pembangunan ini menjadi kurang terarah dan juga sering terjadi tumpang tindih kewenangan antar instansi pemerintah. Nah, penelitian ini nunjukin kalau misalkan bahwa tanpa regulasi yang memang kuat, kokoh, pembangunan ruang publik ini sulit berjalan secara konsisten dan juga berkelanjutan. Nah, selain dari regulasi, masalah pendanaan juga menjadi hambatan utama, di mana pemerintah daerah mengakui kalau misalkan anggaran-anggaran yang memang tersedia ini masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan dari pembangunan dan juga pemeliharaan dari taman kota. Nah, kondisi ini menyebabkan pembangunan ini dilakukan secara bertahap dan banyak program yang memang belum terrealisasi sesuai rencana awal. Nah, hambatan berikutnya adalah lemahnya monitoring dan juga evaluasi dari pembangunan. Penelitian menemukan bahwa belum ada lembaga atau pihak yang memang secara khusus bertanggung jawab untuk bisa melakukan pengawasan kawasan di Good Place Park. Akibatnya apa? Pengelolaan taman menjadi kurang maksimal dan juga penggunaan itu nggak berjalan sesuai target yang memang direncanakan. Nah, peneliti menilai kalau misalkan ini perlu adanya sinergi antar instansi agar pengelolaan ruang publik ini menjadi lebih efektif. Secara keseluruhan sebenarnya jurnal ini nunjukin kalau misalkan pembangunan ruang publik ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi juga berkaitan dengan regulasi, pengelolaan, partisipasi masyarakat, dan juga keberlanjutan dari lingkungan. Nah, Good Place Park ini sebenarnya punya potensi yang memang besar untuk menjadi ikon dari ruang publik di kota Manado, tapi memang regulasi yang memang belum jelas, pendanaan yang memang belum memadai, dan juga sistem monitoring yang memang kurang baik. Pembangunan di kawasan ini akan sulit untuk bisa mencapai dari tujuan pembangunan yang memang berkelanjutan secara optimal. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat tata kelola dari pembangunan ruang publik agar manfaatnya itu benar-benar bisa dirasakan masyarakat dan juga lingkungan sekitar. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.